Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para peserta Terabas 3 rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan dengan bait yang ke-41. Qala al-muallif, di sini al-muallif adalah Al-Imam Al-Busti yang menulis kitab Unwanul Hikam. Beliau mengatakan, "Fala takun ajilan fil amri tatlubuhu, falaysa yuhmadu qabla an nudji buhranu." Jangan terlalu terburu-buru dengan segala sesuatu yang kalian inginkan, karena buah itu tidak akan enak kalau dipetik sebelum waktunya. Ini mewakili kaidah fikih, man ta'ajjala syai'an qabla anihi uqiba bihirmanihi. Siapa saja yang ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia buru-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum, diberikan hukuman dengan lawan dari apa yang dia inginkan. Di antara contoh yang terkenal dari para ulama di kitab fikih mereka yaitu dengan samele mau warisan dengan cepat, mele naruan mau warisan, kesekat mati amak nih misal. Bapak kok lama sekali, padahal setiap hari dia lihat sakit-sakit terus, tetapi kok nggak mati-mati. Misalnya, nggak ada di sini insyaallah. Atau kita yang diinginkan mati ini oleh anak-anak kita. Nah, ketika ada orang membunuh bapaknya, telah dicek, menjadi tersangka, terdakwa, sudah sebenarnya dia, maka dia dihukumi tidak akan mendapatkan warisan sedikit pun. Kita harus natamahal, kita harus hati-hati dalam segala sesuatu. Jangan kita terlalu terburu-buru ingin mendapatkannya, termasuk juga di dalam bab ilmu. Jangan terlalu terburu-buru. Kita belajar untuk menimbang segala sesuatunya, menimbang sebelum nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Antum di sini dengan berbeda umur, tetapi semua kebanyakan kita telah melewati segala hal yang kita lihat sendiri dalam kehidupan itu. Banyak hal yang ternyata kita mengambil keputusan itu salah. Kalau antum ingat-ingat atau merenungi, ternyata pada saat saya umur sekian, saya terlalu terburu-buru untuk memutuskan nikah, kata beliau ini. Atau terlalu terburu-buru untuk memutuskan keluar dari pondok. Terlalu terburu-buru dalam segala hal itu pasti akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, semakin dewasa, inilah yang membedakan antara ilmu dan kedewasaan. Banyak sekali yang lebih berilmu, terkadang dia tidak mendapatkan kedewasaan. Dia punya ilmunya, tetapi dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, ada 3 macam orang di sini. Yang pertama, orang yang kaku, sesuai aturan saja, sesuai SOP. Yang penting ini aturannya, jalan terus walaupun nabrak sana-sini. Yang kedua, orang yang tidak mau tahu dengan aturan. Dan yang ketiga, dia menimbang al-ahwal, kondisi orang. Terkadang secara aturan dia seharusnya udah keluar dari pondok atau ndak ikut masuk Terabas. Ternyata setelah mempertimbangkan kondisi dan segala sesuatunya, akhirnya ya sudah, tafadhol, bisa ikut Terabas. Terkadang kuotanya udah penuh, kita sudah umumkan kuotanya sekian, tetapi dengan menimbang, ketua geng kita mengatakan, Pak Arul, ketua geng di jalan mengatakan, gas Ustaz, ini 50 ini udah kebanyakan, gas 100 Ustaz. Oleh sebab itu, sampai belum 100 makanya kita masih belum tutup, dan alhamdulillah tidak ada kekurangan insyaallah sampai di tujuan kita. Yang bait selanjutnya, bait 43. Wa kafa minal 'aishi ma qad sadda min 'awazin fa fihi lil hurri qunyanun wa gunyanu. Cukuplah hidup dengan apa yang menutupi kebutuhan dan menghilangkan kekurangan. Dengan itu seorang yang merdeka merasa cukup dan sejahtera. Intinya adalah di sini tentang apa? Tentang qanaah, bab dunia. Begitu juga di bait yang 43 masih senada, wadzul qanaati, orang yang qanaah, radin min ma'isyatihi, dia ridha dengan apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Wa sahibul hirs, orang yang tamak, in athra faghadban, walaupun dia sangat kaya maka dia tetap saja marah, merasa gelisah, merasa tidak tenang. Di bait yang 42 di sini beliau mengatakan kaidah dalam kita berkehidupan itu adalah masadda
ma qad sadda min awazin, apa yang sudah menjadi cukup untuk kebutuhan. Di sini kita bisa membedakan antara kebutuhan dengan lifestyle. Kebutuhan itu bisa dihitung, bisa dianggarkan, bisa dikira-kira, tetapi kalau lifestyle, gaya-gayaan, itu tidak akan pernah ada habisnya tiap bulan. Di antara quotes yang terkenal, quotes sekarang ini, di antara sesuatu yang sangat berat untuk kita hitung adalah membagi 2 juta untuk 30 hari. Masya Allah. 2 juta untuk 30 hari luar biasa. Lalu tapi di sana ada yang gajinya 700, ada yang gajinya 500, ada yang gajinya 1 juta. Tetapi kalau tetap kita renungi, gaji itu bukanlah satu-satunya rizki kita, ada banyak rizki yang lainnya. Sudah pindah fokusnya ke drone. Gan, tuan lain dulu kan. Nah ini seru nih, yang 44. Huma radi'a libanin hikmatun wa tuqa wa sakina watanin malun wa tughyanu. Ada dua adalah ibaratnya ada 2 bayi yang menyusu di ibu yang sama. Sebagian terjemah menyebutkan itu. Siapa itu? Saudara kembar itu hikmatun wa tuqa. Hikmah dan ketakwaan. Kata Syekh Al-Qasim, penulis kitab atau yang mentahqiq kitab Unwanul Hikam, beliau mensyarah, tidak mungkin ada seorang bertakwa yang tidak mendapatkan hikmah, dan tidak mungkin orang akan mendapatkan hikmah tanpa ketakwaan. Kalau kita membahas kata hikmah, sering sekali ini hanya akan lahir dari tasawuf saja. Enggak. Hikmah, di antara tafsir hikmah adalah al-ilm. Ilmu menghasilkan ketakwaan, dan ketakwaan akan didapatkan dengan ilmu. Dengan kata lain, ilmu dan amal itu akan selalu bersandingan. Mereka akan selalu ada. Kemudian yang kedua ini, antara harta dan tughyan, kesombongan. Biasanya semakin banyak harta semakin sombong. Biasanya. Tapi insya Allah di sini banyak hamba-hamba Allah yang semakin berharta semakin menunduk, ibarat ilmu padi. Nah, semoga kita diberikan keduanya, hikmah dan ketakwaan, dan juga bisa diberikan salah satu dari cukup diberikan harta, jangan diberikan kesombongan. Kemudian 45, idza naba bi karimin mautinun falahu wara'ahu fi basitil ardi awtanu. Yang 45 ini membahas tentang safar, kita menuntut ilmu, safar kita mencari harta, safar pergi touring. Mungkin sebagian safar touring ini sebagian berat, meninggalkan anak istri, tetapi masing-masing punya waktunya. Bahagia dengan anak istri ada waktunya, dan bahagia untuk bersama teman-teman itu ada waktunya. Dan di antara faedah antum sampaikan ke istri-istri antum adalah baru saya jalan 1 kilometer, wajah antum saja yang terbayang-bayang. Antum telepon sekarang, ya Allah, saya telepon anti nih, kayak saya sedang pergi ke Malaysia jauh, wah tak kangen lalu. Masya Allah, timat berdaya. Ini yang bisa anda sampaikan. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.